akhlak dan karakter merupakan tujuan yang utama di setiap lembaga atau instansi pendidikan. Selanjutnya, materi pengenalan akhlak dan karakter yang disampaikan oleh guru agama SMA Negeri 4 Sumbar kepada Bapak Akmal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Syarif Akmal. Bapak menjabat sebagai Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 4 Sumatera Barat. Dan pada hari ini Bapak diamanahkan untuk menyampaikan materi pengenal lingkungan sekolah, yaitu berkaitan dengan akhlak dan pendidikan karakter. Langsung saja kita masuk yang pertama kepada pengertian dari akhlak. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata kuluk dan berarti tingkah laku, perangai atau tabiat. Secara etimologis, akhlak berarti kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Artinya bahwa akhlak berarti kualitas pribadi yang telah melekat pada jiwa. Akhlak itu terbagi atas dua. Yang pertama akhlak mahmudah atau akhlak yang baik. Yang kedua akhlak mazmumah atau akhlak yang buruk. Dan kedua akhlak yang baik atau yang buruk ini suatu saat nanti akan mendapatkan balasan di akhirat nantinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah pun niscaya Allah akan berikan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarrah pun niscaya Allah akan berikan balasannya pula. Mengenai akhlak, Rasulullah SAW telah mencontohkan akhlak yang baik kepada kita, di mana dalam Al-Quran juga telah dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya Rasulullah SAW telah menyempurnakan akhlak manusia dan juga rahmatan lil alamin dan juga bertauhid kepada Allah. Kemudian syarat mengapa suatu perbuatan dapat dikatakan akhlak? Yang pertama dilakukan secara spontan, yang kedua dilakukan secara terus-menerus seperti sholat sunnah, sedekah, baca Quran, zikir, dan sebagainya. Adapun 5 langkah meraih akhlak yang mulia. Yang pertama, hendaknya seorang senantiasa memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan akhlak yang terpuji. Yang kedua, berteman dengan orang-orang yang soleh, berakhlak mulia, yang dikenal dengan ilmu dan amanahnya. Yang ketiga, hendaknya seseorang memperhatikan apa yang diakibatkan oleh akhlak yang buruk. Yang keempat, hendaknya dia senantiasa menghadirkan dalam benaknya gambaran akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar dianugerahi akhlak yang mulia. Selanjutnya kita masuk kepada pendidikan karakter. Yang pertama, apa itu karakter? Secara etimologis, kata karakter berasal dari bahasa Inggris karakter yang berarti watak, sifat, peran, akhlak, dan huruf. Dan pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku atau karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Konferensi Aspen menyepakati 6 poin utama pendidikan karakter. Yang pertama, trustworthy, yaitu jujur, menepati janji, integritas pribadi. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, adil. Yang kelima, cinta dan perhatian. Dan yang keenam, masyarakat yang baik, mematuhi aturan hukum, gotong royong, murah hati, dan lain-lain. Misalnya aspek nilai karakter ada 4. Yang pertama dengan Tuhan, yaitu bertakwa atau religius. Ini sangat banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Dan juga ayat lain mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa atau kepada Allah. Selanjutnya dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri apa saja? Yaitu jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, kreatif, inovatif, mandiri, mempunyai rasa ingin tahu, dan banyak lainnya. Yang ketiga, yakni dengan sesama dan lingkungan, yaitu sadar hak dan kewajiban, patuh pada aturan sosial, menghargai karya orang lain, santun dan demokratis, serta peduli sosial dan lingkungan. Yang keempat, nilai kebangsaan, nasionalisme, dan menghargai keberagaman, pemahaman terhadap budaya dan ekonomi. Dan insya Allah nilai karakter ini akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita, seperti dengan Tuhan, bertakwa kepada Allah itu kita pelajari dengan pembelajaran agama Islam, dan juga nantinya kita terapkan di musola juga bisa, musola sekolah kita. Kemudian dengan diri sendiri di kelas maupun di luar kelas. Kemudian nilai kebangsaan, caranya yaitu dengan melaksanakan upacara bendera, itu merupakan salah satunya. Selanjutnya adalah tahapan pembentukan karakter bagi siswa. Itu ada 6 tahap. Yang pertama, mengetahui. Apa yang kita ketahui? Yaitu mengetahui nilai karakter tadi, yang 4 ini, aspek. Ya. Yang kedua, memahami keempat aspek tersebut. Yang ketiga, membiasakan. Yang keempat, meyakini. Yang kelima, melakukan sesuai dengan yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Serta yang keenam, mempertahankannya. Atau bahasa lainnya, istiqomah. Maka kalau kita menerapkan 4 karakter bagi siswa ini, tahapannya ada 6 ini. Kalau kita terapkan, insya Allah kita akan menjadi siswa yang berkarakter terpuji. Untuk aktualita karakter utama sebagai hasil pendidikan, ada tingkat individu, yaitu perilaku jujur, cerdas, bertanggung jawab, peduli, dan kreatif. Yang kedua, tingkat masyarakat, bangsa, dan negara, yaitu kesadaran nasional, karakter bangsa, keteladanan tokoh tingkat sekolah, daerah, maupun nasional. Situasi masyarakat dalam berbagai lapisan yang semakin berkarakter. Pembiasaan karakter unggul untuk siswa ada 4. Yang pertama, olah pikir. Yang kedua, olah hati. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, olah rasa atau karsa. Olah pikir itu berupa kecerdasan, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka. Kalau olahraga, bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Sedangkan olah hati, beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab. Yang keempat, olah rasa atau olah karsa, berupa ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalisme, dan lain sebagainya. Dan insya Allah keempat aspek ini akan kita terapkan di lingkungan sekolah maupun nanti Ananda dalam pelatihan sesuai cabang masing-masing nantinya. Ada olah pikir, olahraga, olah hati, olah rasa. Itu akan diterapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat kita berlatih, maupun nanti di lingkungan musola ataupun lingkungan asrama. Dan semua itu mengenai akhlak, karakter itu memiliki kesamaan, yaitu watak dan juga moral. Semua itu menyatu atau disebut dengan perilaku. Dan bahwasanya perilaku ini telah diberikan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasul berkata, innama bu'istu liutamima makarima akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak umat. Dan semoga nantinya Ananda yang bersekolah di SMA 4 Sumbar nanti memiliki akhlak yang baik dan karakter yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian materi yang dapat kita sampaikan. Semoga dapat kita
terapkan di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah nantinya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.